Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullah muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Dimulai dengan nikmat diizinkan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam tidur kita. Dilanjutkan kenikmatan berupa kesehatan, keislaman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari semua nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua adalah la ilaha illallah. Buah dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Beribadah dengan semurni-murninya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah kata para ulama adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan tiada Tuhan selain pada Allah, tetapi makna yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para sahabat beliau tentunya, wabil khusus mudah-mudahan kita yang tetap istiqamah mengikuti risalah dan petunjuk beliau kelak biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga para jamaah sekalian meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berpegang teguh kepada keyakinan ajaran Islam, iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Sehingga manakala Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita, kita bisa meraih predikat husnul khatimah dan dalam keadaan Islam, sehingga dimudahkan kita nantinya suatu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari di mana masih dalam suasana hari raya Idul Fitri. Pada tanggal 2 Syawal, di bulan yang dengan penuh kemuliaan, setelah 30 hari yang lalu Ramadan pergi meninggalkan kita. Pada kesempatan ini juga kita masih merasakan di satu sisi kegembiraan menyambut hari raya Idul Fitri, tapi di satu sisi kita meraih kesedihan karena Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana seluruh amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus pergi meninggalkan kita, para jamaah sekalian. Untuk itu pada kesempatan yang mulia ini, para jamaah sekalian, kita akan sedikit membahas mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap kaum muslimin
manakala Ramadan sudah pergi meninggalkan kita para jamaah sekalian. Kita ketahui Ramadan yang kita mengerjakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, di bulan yang kemuliaan tersebut kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas diri kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Predikat yang kita raih para jamaah sekalian di akhir bulan suci Ramadan dan dimanapun kaum muslimin berada, manakala mereka beribadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, mereka mengharapkan predikat akhir yang mereka dapatkan adalah la'allakum tattaqun, yaitu predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hari ini para jamaah sekalian, kita sudah lalui bulan suci Ramadan. Kita 2 hari ini merayakan kegembiraan, beridul fitri, bergembira menyambut kemenangan setelah 30 hari atau 1 bulan penuh kita meraih atau melakukan pendidikan madrasah Ramadan, pendidikan secara mental, fisik, batin maupun lahiriah para jamaah sekalian. Sehingga yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, di hari kemenangan ini para jamaah sekalian, sudahkah kita benar-benar meraih predikat la'allakum tattaqun? Nah, pada kesempatan yang mulia ini para jamaah sekalian, saya akan coba sampaikan ciri ataupun tanda-tanda seseorang yang benar-benar sukses meraih kemenangan setelah 30 hari menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, sehingga benar-benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala seseorang tersebut mendapat predikat la'allakum tattaqun. Kita garis bawahi dulu para jamaah sekalian, apa sebenarnya predikat la'allakum tattaqun dan apa hakikat takwa yang sesungguhnya. Kami sampaikan dari sebuah perkataan athar yang mulia, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la yablaku abdu haqiqat taqwa hatta yada'aka ma fi sadr. Tidaklah seseorang itu para jamaah sekalian disebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan keraguan-raguan dalam hatinya. Makanya para jamaah sekalian, dia yakin tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar secara ikhlas mukhlisin lahuddin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan para jamaah sekalian adalah momentum bagaimana seseorang menggembleng dirinya madrasah Ramadan, merenungkan dirinya untuk beribadah secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan yang sudah pergi berlalu meninggalkan kita para jamaah sekalian, tidak membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ciri-ciri kata para ulama orang yang gagal meraih predikat la'allakum tattaqun manakala Ramadan sudah pergi meninggalkan kita para jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian tentang hakikat bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang sudah menjalankan menyelesaikan ibadah, diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari bulan suci Ramadan, saat ini bergembira merayakan hari raya Idul Fitri, maka apa tolak ukur seseorang berhasil benar-benar keluar dari bulan suci Ramadan sehingga hari ini dan 11 bulan ke depan benar-benar meraih predikat la'allakum tattaqun? Setidaknya ada beberapa kata para ulama. Yang pertama yang disampaikan oleh para ulama, ciri yang pertama manakala seseorang sudah keluar dari bulan suci Ramadan, dia benar-benar meraih predikat la'allakum tattaqun, mereka menjadi orang yang sukses setelah menjalani pendidikan di bulan suci Ramadan. Yaitu yang pertama kata para ulama adalah bima yunasatul ibadah. Yang pertama adalah para jamaah sekalian, kalau seseorang itu merasa dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil meraih bulan suci Ramadan, sempurna dia kerjakan, dan hari ini ataupun sejak kemarin berhak meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah bima yunasatul ibadah. Ramadan sudah pergi meninggalkan kita para jamaah sekalian. Tanyakan pada diri kita para jamaah sekalian, masihkah kita memiliki semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, tapi manakala Ramadan sudah pergi para jamaah sekalian, sudah berlalu dan sudah kita lalui, masihkah kita memiliki semangat untuk memudahkan langkah kaki kita menuju masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah kewajiban kita? Masihkah lisan kita mau mentadaburi Al-Quran, bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim? Dan masihkah kita masih ringan dalam bersedekah, berdermawan kepada sesama kaum muslimin, membantu saudara-saudara kita para jamaah sekalian? Dan itulah ciri yang pertama
Kalau seseorang meraih keberkahan, meraih kesuksesan di bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan, para jamaah sekalian, di hari yang kemenangan ini, ciri yang pertama adalah yunasatul ibadah. Dia semakin semangat menjalankan ibadah walaupun, para jamaah sekalian, tidak berada di dalam bulan suci Ramadan. Salat malamnya senantiasa dilipat gandakan, ditingkatkan, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah justru manakala Ramadan sudah pergi meninggalkan mereka, para jemaah sekalian, kita semakin melemah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan justru menyebabkan kita meninggalkan agama yang kita cintai ini, yaitu dinul Islam. Kemudian yang kedua, kata para ulama, para jemaah sekalian, manakala seseorang dikatakan sukses atau berhasil, para jemaah sekalian, meraih predikat la'alakum tattaqun, setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, adalah menjadi orang yang lebih ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manakala seseorang dikatakan setelah Ramadan pergi menjadi orang yang lebih ikhlas, para jemaah sekalian, adalah orang yang senantiasa melipat gandakan keikhlasan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa, para jemaah sekalian? Karena Ramadan di mana kita berpuasa di dalamnya menyebabkan kita harus secara ikhlas dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa. Sehingga analoginya, para jemaah sekalian, kalaulah seseorang itu mau menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, menahan syahwat di siang hari, para jemaah sekalian, di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya manakala Ramadan, para jamaah sekalian, pergi meninggalkan kita saat ini, kita semakin bertakwa dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri yang hanya bisa kita jawab, para jamaah sekalian. Kalau kita kemarin mampu berpuasa selama 30 hari penuh di bulan suci Ramadan, dan saat ini sudah kita tidak berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, masihkah kita memang ikhlas menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, dan ini yang dijadikan pegangan setiap kaum muslimin menjalankan ibadah secara ikhlas, khususnya ibadah puasa kemarin di bulan suci Ramadan. Kullu ibni Adam, setiap amalan anak cucu Adam dilipat gandakan mulai 10 sampai 700 kali, para jamaah sekalian. Tapi apa kata Allah dalam diskusi? Kecuali siam, kecuali berpuasa, wa ana ajzibi, dan puasa, para jamaah sekalian, ikhlas. Setiap seseorang memiliki kadar keikhlasan dan keimanan masing-masing pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, khusus ibadah puasa hanya aku yang akan membalasnya, para jamaah sekalian. Maka ini yang kedua, para jamaah sekalian, kalau seseorang merasa dirinya masih memiliki semangat beribadah walaupun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, dan kalau kita masih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, maka itu tanda bahwasanya kita sebagai orang yang sukses di bulan suci Ramadan dan benar-benar mendapat predikat la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, atau yang terakhir, ciri seseorang mendapatkan kesuksesan dan keberkahan di bulan suci Ramadan adalah bima yusabbitul ukhuwah. Seseorang tersebut manakala Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, mensucikan dirinya dari berbagai penyakit hati, para jemaah sekalian. Ramadan sudah berlalu dan 2 hari ini kita menjalankan kemenangan, meraih kemenangan hari raya Idul Fitri. Sucikan hati kita, para jemaah sekalian, bersihkan hati kita, para jemaah sekalian, yaitu bima yusabbitul ukhuwah, semakin merekatkan tali ukhuwah sesama kita, para jemaah sekalian. Berapa banyak kaum muslimin di luar sana, para jemaah sekalian, ataupun di sekeliling kita, menjalankan ibadah-ibadah kewajiban penuh di bulan suci Ramadan, berpuasa 30 hari, menjalankan qiyamul lail, berinfak, bersedekah, menjalin tali silaturahmi. Tapi manakala Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, justru kita tidak mendekatkan, tidak merapatkan tali ukhuwah sesama kita, para jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Manakala seseorang menjalankan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tegur sapa sesama kaum muslimin, mungkin sesama jamaah kita, para jemaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Habitat a'maluhum, hilang dan gugurlah seluruh amal ibadah yang mereka kerjakan, para jemaah sekalian. Dan ini ciri seseorang yang gagal meraih predikat la'alakum tattaqun, dan orang yang gagal dalam menggembleng dirinya
dalam melakukan pendidikan selama bulan suci Ramadan, manakala seseorang tidak menjalankan bima yusabbitul ukhuwah, tidak menjalin tali silaturahmi sesama kaum muslimin, sesama tetangganya, sesama saudaranya, maka inilah ciri-ciri yang gagal kata para ulama, para jamaah sekalian. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, mumpung masih ada kesempatan para jamaah sekalian, di bulan yang mulia ini juga, di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan kebaikan, kembalinya kita ke fitri, kembalinya kita kepada hati yang bersih. Renungkan para jamaah sekalian, punyakah kita musuh ataupun rivalitas permusuhan di antara kita para jamaah sekalian? Tidak ada salahnya kalau kita memulai kebaikan, mengajak tali silaturahmi untuk kembali merekatkan para jamaah sekalian. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah para jamaah sekalian sampai ajal menyebut kita para jamaah sekalian. Kiranya itu para jamaah sekalian, 3 hal yang harus kita renungkan dan kita tafakuri para jamaah sekalian setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, dan di hari ini atau 2 hari ini para jamaah sekalian, kita harus merenungkan seluruh amal-amal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 hal yang harus senantiasa kita jaga manakala Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kullu ibni adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam para jamaah sekalian pasti pernah buat salah, pasti pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang buat salah para jamaah sekalian yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yang beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang tepat para jamaah sekalian, kita berhari raya di hari raya Idul Fitri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, menerima seluruh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Di hari yang mulia ini para jamaah sekalian, bersihkan hati kita, saling memaafkan. Dan karena kita semua para jamaah sekalian adalah persaudaraan sesama Islam, sesama kaum muslimin sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum al-salihul a'mal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil maya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma la tarimna ajraha wa la taftina ba'da. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.